lagi di kelas kalkulus multivariabel tentang subbahasan barisan dan deret. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang sebelumnya tentang deret tak negatif atau deret positif ya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan uji integral, kemudian ada namanya uji jumlah terbatas ya, uji jumlah terbatas, kemudian didekati dengan integral. Nah, sekarang pada video ini kita akan menggunakan uji lainnya. Nah, kenapa perlu uji lainnya? Karena tentu saja ada bentuk, jadi bentuk deret itu kan banyak sekali. Modifikasinya banyak sekali. Untuk deret positif ya atau deret tak negatif kita khususkan di sini. Nah, sebelumnya kita sudah banyak mempelajari bagaimana sih cara mengetahui kekonvergenan suatu deret. Ada pakai uji jumlah terbatas sebelumnya, apalagi uji suku ke N, di mana kalau suku-sukunya itu tidak menuju 0, maka dia tidak konvergen. Dan banyak ya, sudah banyak sebelumnya uji deret geometri juga sebelumnya sudah banyak kita pelajari cara mengidentifikasi kekonvergenan suatu deret. Nah, mengapa perlu uji lainnya tadi? Saya katakan karena ada saja pasti bentuk deret yang kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, kita sulit untuk menggunakan uji-uji yang sebelumnya sudah kita pelajari. Mungkin bisa, tapi akan lebih sulit gitu. Jadi bukan berarti, oh ini tidak bisa ada ketentuan, oh kalau deret seperti ini harus menggunakan uji ini, tidak ya. Akan tetapi, akan lebih sulit ketika kita menggunakan uji-uji yang sebelumnya kita pelajari. Nah, makanya di sini banyak uji-uji lain lagi yang belum kita eksplor untuk mengetahui bagaimana caranya mengidentifikasi kekonvergen suatu deret. Contoh nih ada deret 1 per 1 plus N pangkat 4. Nah itu seperti apa? Mungkin 1 per N pangkat 4 kita sudah pelajari ya. Kita sudah pelajari di uji integral kalau 1 per N pangkat P, P-nya besar 1, nanti seperti apa kondisinya. Itu sudah kita pelajari. Tapi kalau 1 per 1 plus N pangkat 4 itu belum kita pelajari. Boleh saja kalau kalian mau coba dengan uji integral yang sebelumnya, silahkan saja. Kalau ingin mengidentifikasi, oh ini 1 per 1 plus 4, N pangkat 4 ini konvergen atau tidak. Gitu. Nah silahkan. Jadi cara mengujinya bebas. Yang penting sesuai dengan syarat-syaratnya. Gitu ya. Nah, jadi ini kenapa perlu uji lainnya. Nah, ada yang pertama adalah uji perbandingan. Uji perbandingan ini, dia di sini dikatakan bahwa misalkan AN besar sama dengan 0, kemudian BN besar sama dengan AN. AN lebih kecil dari sama dengan BN ya. Keduanya deret positif atau deret tak negatif. Kenapa? Ya karena dua-duanya besar sama dengan 0 ya. Untuk N besar sama dengan K untuk suatu K elemen N. Nah, jika BN konvergen, maka AN konvergen. Artinya apa? BN itu kan yang lebih besar daripada AN. Jika BN konvergen, maka AN konvergen. Misal ya, saya kasih ilustrasi aja nih. Misal BN segini. Ini sampai BN nih ya. Misalkan. Kemudian kalau BN konvergen, maka AN yang lebih kecil dari sama dengan BN, katakanlah AN di posisinya di sini. Sini AN. Nah, kalau BN konvergen, maka AN konvergen. Nah, coba diingat kembali, cara membuktikannya gampang saja secara intuitif. Bisa kita bilang kan kalau BN konvergen, kan diketahui BN konvergen ya. Kalau BN konvergen, maka dia terbatas, kan ya. Di materi sebelumnya sudah kita bahas kalau dia terbatas di suatu nilai M misalkan, maka dia konvergen. Nah, si BN nih konvergen, artinya BN terbatas. Kalau BN terbatas, AN itu lebih kecil dari sama dengan BN. Maka AN juga pasti terbatas.
AN tidak akan melampaui BN kan ya. Kan AN lebih kecil dari sama dengan BN. Jadi AN tidak akan pernah melampaui BN, artinya AN juga punya suatu bilangan L katakan, atau J misalnya, yang membuat AN itu terbatas. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan, oh kalau deret yang lebih besar itu konvergen, maka yang lebih kecilnya juga konvergen. Gitu ya. Jadi jika BN konvergen, maka AN konvergen. Kemudian yang kedua, jika AN divergen, maka BN divergen. Jadi kalau yang kecilnya divergen, maka BN-nya juga yang besarnya divergen. Gimana cara membuktikannya? Ini gampang saja. Ini kontraposisi dari yang pertama kan. Kontraposisi dari kalau kontraposisi AN konvergen, negasinya adalah AN divergen. Maka BN, negasi dari BN konvergen adalah BN divergen. Jadi ini kontraposisinya saja. Tapi berlaku nggak kalau BN-nya divergen, apakah AN-nya divergen? Kalau BN divergen, apakah AN divergen? Belum tentu ya. Bisa aja di sini BN-nya divergen misalkan. Oh, tidak terbatas ya. Di sini dia terbatas di suatu nilai, kan AN-nya bisa saja. Yang benar adalah kalau yang lebih kecil itu divergen, maka yang lebih besarnya divergen. Tapi belum tentu kalau yang lebih besarnya divergen, maka yang lebih kecilnya juga divergen. Bisa saja dia konvergen. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya tadi deret dari 1 per 1 plus N pangkat 4. Itu konvergen. Kenapa dia konvergen? Nah, jadi kita cari pembandingnya. Kalau sebelumnya kan di definisi ini, di teorema ini, AN ada BN gitu. AN lebih kecil dari sama dengan BN. Nah, di soal tadi kita hanya punya satu nih. Kita hanya punya 1 per 1 plus N pangkat 4. Nah, kita harus punya intuisi dulu. Oh, kira-kira dia konvergen atau enggak ya? Secara visualisasi aja. Kira-kira kalau kita gambarkan, ini 1 per 1 plus N pangkat 4 itu konvergen atau divergen. Setelah itu, secara visualisasi kita sudah punya insting. Istilahnya, oh kalau dia konvergen, maka kita cari. Gimana caranya membuat dia konvergen? Adalah membuktikan dia konvergen. 1 per 1 plus N pangkat 4 tadi kan posisinya di AN misalkan. Kita membuat dia konvergen ya. Berarti dia AN. Nah, kita cari aja deret yang lebih besar dari 1 per 1 plus N pangkat 4. Dan dia konvergen. Paham? Sini ya. Jadi kita punya deret 1 per 1 plus N pangkat 4. Tadi kita sudah punya insting kalau dia nih konvergen. Dari kedua ini yang bisa kita katakan konvergen adalah yang pertama ya. Maka AN konvergen. Berarti 1 per 1 plus N pangkat 4 posisinya adalah di AN. Di AN ya. 1 per 1 plus N pangkat 4. Nah, ini baru intuisi saja nih. Belum dibuktikan kalau dia benar konvergen. Hanya intuisi aja, hanya kita punya feeling kalau dia konvergen. Nah, gimana caranya untuk memastikan kalau dia konvergen? Maka kita harus cari si BN ini yang konvergen. Jadi dibalik, mundur kita kerjanya, membuktikannya. Kita cari BN yang konvergen, nanti dibandingkan dengan AN. Kalau BN itu ternyata lebih besar dari sama dengan AN, supaya memenuhi syarat ini. Nah, karena BN tadi lebih besar dari sama dengan AN dan BN konvergen, maka baru kita pastikan, kita buktikan bahwa 1 per 1 plus N pangkat 4 itu adalah konvergen. Nah, deret apa jadinya yang bisa membuktikan kalau dia konvergen? Tadi kita sudah belajar sebelumnya kalau deret 1 per N pangkat P itu konvergen untuk P yang besar dari 1. Nah, 1 per 1 plus N pangkat 4 dengan 1 per N pangkat 4 ya, biar lebih mudah. Yang mana yang lebih besar? Tentu yang ini ya, 1 per 1 plus N pangkat 4 itu lebih kecil sama dengan 1 per N pangkat 4 ya. Ini kan pembagian istilahnya. Jadi
semakin besar yang di bawah, maka akan semakin kecil kan yang ininya, nilainya. Karena kalau kita lihat di sini, 1 plus N pangkat 4 dan N pangkat 4 yang mana yang lebih besar? 1 plus N pangkat 4. Ya, karena ada tambahan 1. Setiap N-nya bertambah, ditambah 1 di sini. Tapi kalau di sini tetap N pangkat 4. Akibatnya ini selalu lebih besar kan daripada ini. Nah, tapi ini pembagian. Jadi tentu saja ketika bawahnya semakin besar, penyebutnya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Makanya 1 per 1 plus N pangkat 4 itu kecil sama dengan 1 per N pangkat 4. Artinya apa? Oh, artinya ini AN nih. Artinya ini AN, ini BN. Ini positif enggak? Positif ya. Nah, kita sudah syarat yang ini. Nah, sekarang jika BN konvergen, yang mana B? Per N pangkat 4, konvergen enggak? Nah, kita sudah punya sebelumnya, kalau kita punya di 1 per N pangkat P, kalau P-nya besar 1, maka dia konvergen. Nah, silahkan kalian kembali lagi ke materi sebelumnya, kira-kira uji apa yang menyebutkan bahwa 1 per N pangkat P, P besar 1, dia konvergen. Kalau dia konvergen, maka si AN-nya juga konvergen. Artinya 1 per N pangkat 4 itu terbatas. Maka dia BN-nya 1 per 1 plus N pangkat 4 itu juga konvergen. Nah, oke, jadi sudah jelas ya, dia konvergen. Kemudian selanjutnya, misalkan 1 per N plus 1. Nah, 1 per N plus 1 yang gampangnya kalau kita lihat dari contoh yang tadi, dia, oh 1 per N nih. Tadi kan 1 per 1 plus N pangkat 4. Dibandingkan dengan 1 per N pangkat 4 tadi. Ya udah, ini berarti gampangnya 1 per N plus 1 dengan 1 per N gitu kan ya. Pasti ada yang seperti itu. Tapi nah, yang harus kalian perhatikan 1 per N itu divergen ya. 1 per N divergen. 1 per N plus 1 dengan 1 per N, ini 1 per N plus 1 lebih kecil dari sama dengan 1 per N. Artinya kita punya ini AN, ini ya. Nah, apakah jika BN divergen, AN juga divergen? Nah, tadi ya, apakah kalau BN yang besar divergen, yang kecilnya divergen? Belum tentu. Belum tentu. Bisa saja konvergen. Bisa saja, karena tidak ada yang mengatakan seperti itu ya, tidak. Dan belum tentu juga memang kalau yang lebih besarnya divergen, tadi misalnya ini BN, apakah AN yang lebih kecilnya itu juga divergen? Bisa saja AN terbatas di sini. Jadi belum tentu. Nggak bisa kita pakai pembandingnya 1 per N. Nah, karena tadi yang teorema sebelumnya mengatakan kalau yang lebih besarnya konvergen, maka yang kecilnya juga konvergen. Tidak ada, bukan mengatakan bahwa kalau yang besarnya divergen, maka yang kecil. Yang dikatakan juga di situ yang kedua adalah kalau yang kecilnya divergen, maka yang besarnya juga divergen. Sedangkan permasalahannya kita ingin membuktikan yang kecilnya ini. Nah, kalau di teorema sebelumnya, yang kecilnya yang diketahui divergen, maka yang besarnya pasti divergen. Sekarang kita ingin tahu, oh 1 per N plus 1 itu konvergen atau divergen gitu. Nah, kemudian maka tidak bisa kita gunakan 1 per N sebagai pembanding. Kita cari pembanding apa nih yang bisa membuat dia kita tahu oh dia kira-kira divergen atau konvergen. Tentunya tadi ya kita sudah punya insting, harus punya insting dulu. Kira-kira ini daratnya konvergen atau divergen 1 per N plus 1. Kalau kita visualisasikan tentunya dia divergen ya.
Sama aja dengan 1/n, cuma ditambah 1. Tapi gimana caranya menentukan pembandingnya? Maka coba kita gunakan 2n. 1/2n itu 1/n plus 1 dengan 1/2n. Ya 1/n plus 1 lebih besar sama dengan 1/2n ya. Kan 2n dengan n plus 1 lebih besar 2n. Nah, tapi karena ini dia pembagian sifatnya, maka nilainya ketika penyebutnya semakin besar, maka nilainya semakin kecil gitu. Makanya 1/n plus 1 besar sama dengan 1/2n. 1/2n divergen atau tidak? Artinya 1/n dikali setengah, divergen atau tidak? Divergen ya. Nah, karena yang kecilnya divergen, ini kan 1/2n artinya, kan bisa kita tuliskan 1/2n itu kecil sama dengan 1/n plus 1. Ini posisinya AN, ini posisinya BN. Oh, AN-nya divergen. AN-nya divergen, maka yang besarnya juga divergen. Nah, ini berlaku. Karena ada teorema yang mengatakan seperti itu. Kontraposisi dari sifat yang pertama tadi. Jadi ini bisa digunakan. Nah, selanjutnya ada uji perbandingan limit. Uji perbandingan limit ini dia mengatakan kalau AN-nya itu tak negatif, BN-nya positif. Kenapa BN-nya harus positif? Karena di sini pembagian ya, perbandingan nanti. Dan limit N menuju tak hingga AN per BN sama dengan L. Artinya untuk yang N yang besar itu AN per BN yang sama dengan L. Ingat ya, berarti kita bermain di N yang besar. Ketika berbicara kekonvergenan, maka kita menangkap ekornya. Kita tidak peduli yang di awalnya seperti apa. Yang dilihat adalah yang ekornya. Diingat kembali, misalkan kita punya, ini visualisasi saja ya, bentuk deretnya seperti ini. Tapi dia semakin lama, semakin besar N-nya. Ini N, semakin besar N-nya, dia akan menuju ke suatu nilai, misalnya ke 0. Nah, yang kita lihat bukan dari sininya. Yang kekonvergenan kita berbicara yang ekornya. Kita tangkap yang ekornya, dia menuju kemana. Nah, jadi, dan limit AN per BN sama dengan L, ada dua kondisi. Kalau L-nya positif dan berhingga, maka AN dan BN itu sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Jadi ini kalau misalnya sama dengan 1, misalkan L-nya. Kalau AN konvergen ya BN konvergen, sama-sama konvergen. Kalau AN divergen ya BN divergen. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau L-nya sama dengan 0 dan BN konvergen, jadi L sama dengan 0 dan BN konvergen, maka AN juga konvergen. Berlaku sebaliknya? Tidak ya, tidak berlaku sebaliknya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh. Nah, contohnya adalah deret 1/1 plus N. Ini sama ya dengan sebelumnya, bisa juga pakai uji yang sebelumnya tadi, uji perbandingan atau uji perbandingan limit. Intinya sama-sama kita mencari pembanding. Jadi limit 1/1 plus N kita bandingkan dengan 1/N. Kalau kita cari limitnya, berarti ini kan limit N menuju tak hingga 1 plus N dibagi 1/N itu sama dengan limit N menuju tak hingga N dibagi N plus 1 atau N dibagi 1 plus N. Nilai limitnya adalah 1. Berarti dia masuk ke kategori yang pertama tadi, L-nya positif dan berhingga, maka kalau AN konvergen, BN konvergen juga, AN divergen, BN divergen. Jadi sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Kita udah tahu apa? Kita sudah punya nih, 1/N ini divergen. Ya udah, berarti 1 plus N juga divergen. Kenapa? Karena sama-sama 1/N divergen. Dia kan sama-sama divergen atau sama-sama konvergen. Maka ya sudah, deret 1/1 plus N juga divergen. Seperti itu. Jadi karena berbicara tentang uji perbandingan, maka kita harus mencari pembanding.
pembanding yang sudah kita pelajari di sebelum-sebelumnya supaya lebih mudah. Nah, namun kalau ketika mengerjakan soal, tentunya ketika kalian bilang 1/1 plus N itu divergen karena 1/1 plus N dibagi nilai limitnya apa? Divergen. Nah, kalian harus bisa menunjukkan ini kenapa 1/N divergen harus kalian tunjukkan dulu, harus di state dulu. Oh, 1/N itu divergen, baru kalian bisa pakai di sini, gitu ya. Jadi tidak serta-merta, oh karena 1/N pangkat P untuk P-nya besar 1, misalkan tadi 1/N pangkat 4, maka itu konvergen. Kenapa? Kenapa dia konvergen? Harus kalian tuliskan dulu buktinya di sini konvergen, maka baru kalian bisa gunakan ini untuk membuktikan 1/1 plus N pangkat 4 tadi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu tentang uji perbandingan. Masih ada lagi uji yang lainnya. Silakan kalian pelajari, kalian telah baik-baik, kalian lebih mudah ketika kalian menemukan contoh, kalian coba satu contoh, dikerjakan dengan uji ini, uji A, uji B, uji C, uji D gitu. Harusnya bisa, tapi kalian akan menemukan cara yang mana yang lebih mudah. Contohnya tadi 1/1 plus N. Dia bisa juga pakai uji perbandingan limit, bisa juga pakai uji perbandingan. Harus pakai yang mana Bu ya, silahkan saja kalian mau menggunakan yang mana. Nah, makanya ketika kalian menemukan satu buah contoh aja, maka kalian bisa lebih mudah. Oh, ini kalau pakai uji integral agak sulit nih. Oh, ini kalau pakai uji suku ke N agak sulit juga. Jadi harus pakai uji apa gitu ya. Jadi harus memperbanyak latihan supaya bisa tahu celahnya di mana, apa yang lebih mudah gitu, atau perbandingannya seperti apa kalau untuk uji perbandingan. Untuk video pembelajaran deret positif uji lainnya di video ini sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat belajar.